masih lanjut dengan ngeblok? Ya masih dong. Masih dong. Blok didiemin aja masih ini kok menghasilkan ya kan. Email klunting om mau nggak nih? Ya kan lumayan om 100-200 ribu. Halo, kamu sedang mendengarkan episode perdana podcast Lupa Tidur. Bersama saya Agung yang bukan blogger. Saya Mas Kris. Saya Bima Kuru. Saya Tommy Purba tapi lahir di Jogja. Iya, begitu. Ngomong-ngomong soal ngeblok, kalian masih ngeblok nggak sih? Kalau aku sih masih ngeblok. Blognya sendiri perlu dikenalin nggak om? Ya nggak apa-apa, disebut aja. Oh nggak apa-apa ya. Oke, jadi blognya itu namanya sama ya, Mas Kris. Yang satu maskris.id, yang satu lagi maskris.id. Cuma itu aja sih bedanya. Yang satu buat cari-cari sponsor itu loh om. Zaman sekarang. Yang satu lagi buat cerita pribadi aja sama keluarga. Ya mungkin itu aja sih. Aku juga masih ngeblog. Blogku ada 2 yang masih aktif, itu bimakuru.com, itu bahas terkait tekno dan lain-lain. Terus satu lagi bimakuru.blogspot.com. Kalau itu cuman buat gambleh online aja sih. Itu. Mas Tommy gimana Mas Tommy? Kalau aku sih masih ngeblog juga sampai sekarang walaupun ya update-nya berkala. Kala mau, kala senggang, ya kala diupdate. Ada 3 blog soalnya, tapi memang 2 udah dipegang istri sih. Ada tommypurba.net sama tommypurba.com. Isinya sih ya kebanyakan job-job lah. Tapi kalau satu lagi itu di tommy.co.id itu isinya ya tulisan sendiri sih kebanyakan. Karena ya seperti kayak Mas Kris, Mas Bima juga isinya yo gambleh-gambleh, yo curhatan, ya tentang apalah yang di sehari-hari pengen ditulis itu yang ditulis. Kalau masih ngeblok sih, mungkin semuanya masih pada ngeblok. Tapi sejak kapan sih teman-teman pada ngeblok nih? Dari aku lagi ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ngebloknya baru berapa ya? Sekitar 13 atau 15 tahun lalu om. Jadi kenal ngeblok itu kuliahan lah ya. Zaman kuliah yang masih gabut itu tahun 2006 atau 2007 agak lupa. Dulu blognya masih gratisan itu, belum mau bayar karena bayar kuliah aja susah gitu kan. Jadi dulu kalau nggak salah pakai WordPress, pakai Blogspot, itu pernah. Tapi yang paling terkenal, mungkin teman-teman juga kenal nih blognya yang limin.wordpress.com itu ya. Nah itu pertama kali ngeblog sih. Nah dari 2006 banyak, terus ganti domain ke stefanuskristiono.com sampai 2014. Terus ada masalah di server hostingnya, tak take down, terus sekarang ganti rebranding lah ya, biar makin oke gitu kan, makin gampang dikenali, jadi ke Mas Kris sampai sekarang. Mas Krisnya Mas Kris.id dulu, baru maskris.id, gitu aja sih om. Oh banyak banget. Bim? Ya, tahun kapan ya aku ya? Seingatku itu dulu, ya mungkin angkanya hampir mirip Limin, 15-13 tahun yang lalu. Sejak awal kuliah sih, waktu dulu tahun berarti 2004 mungkin ya. Itu kalau masih pada ingat zaman Geocities. Jadi kalau yang baru ini kan wordpress.com atau blogspot.com. Nah kalau dulu itu ada namanya geocities.com. Itu kalau nggak salah punyanya Yahoo. Aku dulu bikin buat blog pen. Waktu itu masih Manuver ya? Jadinya apa? Durung sebelum manuver. Dulu kalau nggak salah Spirit 45, Spirit 45 sebelum manuver. Anak band bro. Nah itu buat profile band gitu. Tapi lebih statis sih. Tapi kalau yang model dinamis, blog dinamis itu ya itu WordPress, Blogspot. Itu kira-kira om kepanjangan ya? Gue diedit. Kalau aku sih awal ngeblog katanya 2 tahun setelah Om Kris deh. Soalnya aku pertama kali ngeblog tuh 2008. Itu sih masih pakai domain gratisan juga, hostingnya masih pakai 00 webhost kalau masih. Bener. Sama itu yang belajar pakai cPanel ya. Ya, triple O webhost. Webhost itu legend dulu di tahun 2008-an. Misalnya gratis. Setuju sama-sama. Udah pakai cPanel kan. Terus pakai itu cuman bertahan 3 bulan terus beli domain lah tommypurba.net yang masih ada sampai sekarang itu.
Habis itu pernah juga beli .com.org, pokoknya Tommy Purba, semuanya ada web ID, com, net, org, tapi terus nggak keurus semua. Baru terus 2015 beli .co.id, itu ketularan Mas Kris juga. Saya yang ditulari. Saya kan pesannya sama Anda. Jadi ya pakai .co.id sekarang kalau untuk yang tulisan-tulisan yang ditulis sendiri lebih ke situ. Udah sih kelihatannya ya cuman itu aja dari saya. Tapi masih lanjut kan ngeblok? Ya masih dong. Masih dong. Blog didiemin aja masih ini kok menghasilkan ya kan? Masih ada traffic ya. Masih ada traffic ya kan? Masih ada email kunting Om mau nggak nih? Ya kan lumayan Om 100-200 ribu satu artikel titipan ya kan? Ya receh lah kita carinya. Bisa ngeperpanjang domain. Tapi ini ngeblok sekarang sama dulu tuh beda nggak sih? Mungkin dari aku lagi aja deh. Kalau buat aku sih beda ya Om. Jadi kalau dulu itu ngebloknya bener-bener hobi, cerita dari pengalaman-pengalaman kayak gitu. Sekarang mungkin karena udah banyak temen juga yang bisa ngeblok, bisa belajar AdSense dan lain-lain gitu ya. Terus banyak tawaran-tawaran dari apa ya namanya? Agensi. Yang nawarin-nawarin. Nah, betul dari agensi gitu. Sebulan 1 atau 2 kan gitu lumayan banget tuh Om. Jadi orientasinya langsung dapat duit tanpa AdSense. Kalau AdSense kan nggak perlu nungguin iklan, bener. Nah kayak gitu sih, apalagi banyak kemudahan kalau sekarang untuk cari uang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan agensi mungkin nggak sebanyak sekarang ya. Mungkin itu sih Om. Kalau aku ditanya masih sama atau enggak, jawabannya ya masih sama sih. Karena kan dengan blog itu sebenarnya kita pengen sharing sesuatu ya, apapun. Kalau mungkin dulu itu banyaknya lebih pengalaman kayak diary online begitu kan. Tapi kalau aku sejak awal bikin blog itu kan lebih ke tips trik atau pengalaman dengan blog atau dengan seputar tekno. Kalau melihat ke sekarang mungkin ya masih sama, cuman yang berbeda adalah teknologinya aja. Kalau dulu mungkin kita belajar blog itu kan di warnet ya. Kalau sekarang kan pakai HP aja udah bisa. Atau mungkin laptop, komputer itu bukan barang asing seperti dulu ya. Lebih mudah sekarang ngeblognya daripada tahun-tahun 2000 awal atau malah sebelum 2000 menurutku. Terus yang beda mungkin sekarang makin banyak. Jadi kalau dulu selain hobi ngeblog juga sambilannya bisa dipasangi AdSense gitu ya, harganya sebelum tahun 2005 mungkin satu kliknya tinggi ya kalau dulu. Kalau sekarang ambiar Mas Gani. Melihat grafiknya mungkin sekarang itu lebih ke hobi aja sih blog. Kalau untuk sampingan pendapatan mungkin ya itulah saweran-saweran advertise agensi gitu yang dibilang Mas Limin tadi. Itu kalau dari saya Mas. Kalau dari aku sih ngerasain ngeblog zaman dulu sama zaman sekarang ya memang beda banget sih. Kalau zaman dulu kan istilahnya itu belum banyak saingannya juga kan. Kalau dulu asal kita punya konten yang bagus, terus tulisannya HPK, high paying keywords gitu, ya bisa sebulan sekali payout AdSense kayak gitu kan dari satu blog seperti kata Om Bima tadi. Cuman kalau sekarang kan sudah semakin banyak yang blogger, ada yang punya 20 blog dan mereka juga lebih bagus. Sekarang juga ngerawat blog itu juga susah karena kalau dulu kan patokannya misalnya cuma kayak ada page rank 1, 2, 3, 4 sampai 5 lah. Indonesia tuh dulu paling tinggi kan cuman page rank-nya 6. Nah kalau sekarang kan udah ada DA, PA, terus Moscore. DR sekarang Om. Apa? DR, domain rating sekarang dicari agensi berat Om. Domain rating kayak gitu. Makanya kan sekarang kita agensi juga kan lebih teliti kan. Jadi ya gitu tadi, kalau untuk mengharapkan dari utama dari ngeblog ya udah mungkin susah, tapi ya masih banyak kok. Saya yakin masih banyak blogger-blogger yang penghasilannya masih utamanya dari blog. Cuman karena kita kan sebenarnya ini kan yang di sini kan semuanya semi blogger nih. Pekerjaan utamanya nggak tahu nih apa masing-masing nih. Tagline kita kan selalu sama Om, separuh blogger ya.
tagline-nya sama semua kan. Tapi ya itu tadi seperti kata Om Limen sama Om Bima, kalau untuk ya karena kita ngeblog itu niatnya memang untuk berbagi kan, Berbagi. informasi, berbagi tips, berbagi trik. Jadi ya kalau dapat rezeki itu ya wis syukurlah gitu loh, sampingan bonus bisa buat bayar domain sama hosting itu udah cukup. Terus kalau agensi sekarang kan juga kelihatannya udah nggak ada agensi yang gede kayak zaman dulu kan, ada kayak misalnya Kumpul Blogger, IBN gitu kan. Yes. Jadi dulu kan satu paid per post itu bisa 800, 1 juta, 1 Betul, setuju. Terutama agensi lokal ya. Agensi lokal. Kalau sekarang kan semuanya udah agensinya kan udah person to person, jadi ya biayanya juga pasti kan udah semakin menurun. Potongannya banyak. Ya itu nggak tahu kan Om Limen, karena kan di belakang layar kita kadang-kadang kan nggak tahu juga. Yes, setuju. Enak zaman dulu sih Mas Agung kalau ngeblog. Nah aku loh. Kalau aku yang sebagai bukan blogger nih ya, dulu tuh ngelihat blog-blog tuh memang banyak cerita, banyak orang berbagi mengulas sesuatu, tips trik. Cuma sekarang tuh aku lebih banyak nyari kayak gitu malah di sosial media gitu loh. Tinggal ke Twitter, ke Instagram gitu loh. Banyak yang lebih membaca kisahnya di sana gitu loh. Benar-benar buka thread gitu loh. Apakah ngeblog itu masih bisa bersaing gitu loh? Kan sekarang sosial media lebih gampang loh. Facebook aja ada Facebook Note. Sebenarnya gini Om, kalau dari aku ya, terkait bisa bersaing atau enggaknya itu terpengaruh sama konten yang kita kasih juga sih. Kalau konten kita masih unik dan punya pembaca setia, ya pasti akan dicari kok. Apapun yang akan kita posting itu pasti ada masanya. Kalau menurutku sih kayak gitu. Jadi tergantung apa yang akan kita tampilkan di blog sih. Kalau punya ciri khas pasti dicariin kok. Kalau aku lebih pada sih, kalau sosial media itu kan microsite ya. Masing-masing punya karakteristik kelebihannya sendiri dan masing-masing punya kelemahannya masing-masing. Betul. IG mungkin bagi yang suka lebih pada gambar dan video, mereka akan larinya ke Instagram. Kalau mereka yang lebih light lagi hanya teks gitu ya, pasti larinya ke Twitter. Tapi aku lebih suka sharing itu di blog karena blog lebih bebas kita mengulasnya. Mungkin Mas Tommy? Kalau dari apakah sekarang blog itu masih laku terus bisa diandalkan apa enggak, kalau menurut aku sih bisa banget sih, karena itu tadi agensi juga kalau misalnya ngelihat dari YouTube itu rate-nya kan udah tinggi-tinggi. Kalau misalnya mau cari jadi kayak YouTuber, cari foodgram atau selebgram itu kan rate-nya kan terlalu tinggi, padahal impact-nya ke mereka nanti kadang-kadang kalau di Google orang itu kan kalau masih mencari informasi sesuatu kan pasti langsung dari Google search kan. Jadi misalnya dia ketik tentang apa gitu, ya yang muncul kan pasti blog duluan. Tapi memang tergantung juga habit. Kalau yang anak-anak muda biasanya cari sesuatu, misalnya kalau yang udah tahu gambar atau fotonya ya biasanya langsung carinya ke IG gitu. Tapi kalau saya masih lebih suka nulis di blog sih, karena ya itu tadi seperti kata Om Bima, kita bisa nampilin video, bisa nampilin gambarnya pun bisa dibikin galeri. Terus blog sekarang kan juga udah nggak kayak zaman dulu yang cuman monoton bisa teks gitu. Sekarang kan udah bisa dibikin 2 kolom, 3 kolom, bisa drag drop, gampang banget lah bikin tampilannya keren. Apa dulu namanya? Gutenberg ya kalau sekarang. Nah, kalau sekarang Gutenberg, dulu kan namanya kan ada tuh yang bisa ngedit postingan itu tampilan. Divi, Elementor kayak gitu. Itu kan sekarang udah ada banyak. Blogspot juga sekarang banyak kok yang udah bisa template gampang. Template yang bisa custom. Ya cuman memang tantangannya sekarang kan kita harus ngelihat di APA terus rating blog juga. Tapi lebih enak lah karena tulisan itu kan nggak cepet hilang. Kalau di sosmed itu bisa cepet hilang dan nggak terindeks dengan baik di Google. Walaupun nanti kalau pas waktu happening, ya yang muncul biasanya di Twitter dulu. Tapi kalau udah lama nanti udah nggak happening, biasanya yang muncul tetap dari artikel blog. Jadi ya lebih enak ngeblog
buat yang masih baru juga coba aja lah ngeblog. Tapi itu tadi kuncinya, jangan pengen dapat duit dulu. Kalau udah pengen dapat duit dulu ya nanti terus nggak dapat duit, blognya nggak diurus. Kecewa. Kecewa. Kalau pengen dapat duit kerja, Om. Iya. Ya, setuju. Tommy tadi sempat nyinggung soal influencer, YouTuber gitu kan. Kalau aku sendiri kan ini ngelihat beberapa blogger ya. Aku tahu dulunya dia tuh blogger aktif ngeblog gitu loh. Tapi sekarang lebih aktif di kayak sosial media. Ada yang ya nggak usah nyebut namanya lah. Ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi lebih banyak jadi kayak seleb tweet, selebgram gitu loh, influencer lah intinya. Terus aku ngeliat blognya sendiri jadi kayak nggak pernah terurus. Jadi ada beberapa blogger yang kayak pindah haluan gitu. Teman-teman nanggepinnya gimana sih? Kalau dari aku ya, aku sendiri ngelihatnya di teman-teman kita sendiri banyak yang kayak gitu ya. Kalau menurutku selama dia mampu dan dia senang mau fokus gitu ya, mau fokus ke videonya sih nggak masalah, karena lagi-lagi kalau yang saya lihat itu lebih yang pengen mengembalikan itu sih, nyari sesuatu yang lebih menguntungkan bagi mereka gitu loh. Karena sekarang ya yang dicari lebih banyak ke endorsean sih kalau yang aku lihat ke orang-orang yang kayak gitu, karena di blog mungkin agak sulit, terus dia nyari jalan lain ya, memanfaatkan kesempatan. Sebenarnya sah-sah aja, tapi kalau aku sendiri juga yang punya YouTube dan punya beberapa akun mungkin ya, untuk berubah ke sana belum ada arah jelas itu, karena secara umum waktunya nggak ada. Dan kalau misalkan mereka punya waktu dan memang punya power untuk jadi selebgram, seleb tweet atau YouTuber, ya kenapa enggak sih gitu. Kalau buat aku sih sah-sah aja gitu, Om. Kalau Om Bima nggak tahu tuh. Nah, aku nggak tahu pasti ya, karena circleku sendiri nggak banyak yang jadi selebgram atau YouTuber gitu ya. Circle itu Google Plus dulu ya. Hajilah circle Google Plus. Ya. Umurmu tua berarti, Om. Lagi di take down. Iya. YouTuber yang aku kenal cuman Mas Kris. Selebgram yang aku kenal cuman Mbak Rian. Tapi menurutku ya itu mungkin yang hampir mirip jawabannya Mas Kris tadi. Mungkin cari ini ya, ngetrennya lagi jadi YouTuber, lalu mungkin endorsean dan AdSense-nya mungkin lebih tinggi di sana di YouTube gitu ya. Jadi mungkin beralih ke jadi YouTuber daripada di blog yang tadi aku singgung. AdSense via blog itu ya ambiar dari sekarang. Kalau ditanya aku sendiri, aku beralih ke sana, enggak. Aku modelnya yang lebih di balik layar sih. Kalau YouTuber kan itu harus tampil ya. Kalau blog itu kan orangnya nggak perlu tampil, yang penting kontennya muncul. Jadi mungkin tren dan itu tadi banting style dari blog untuk cari saweran yang lebih. Mungkin Mas Tommy mau nambahi? Iya, sama kayak Mas Kris alias Limin ini sama Om Bima. Jadi kalau memang trennya sekarang kan orang kan juga lebih suka cari di video, cari gambar ya. Jadi pasti lebih suka nonton YouTube, cari tutorial aja sekarang di YouTube udah banyak. Jadi ya wajar kalau memang banyak yang dulunya blogger sekarang jadi YouTuber. Terus banyak juga yang dulunya hanya blogger sekarang jadi influencer, dalam tanda kutip. Influencer kan luas kan tadi Mas Agung. Kan bisa jadi sosial media, jadi YouTuber, jadi selebgram. Tapi ya memang request dan demand-nya berimbang sih. Zaman sekarang lebih suka orang melihat video dan gambar. Jadi ya yang masih blogger kan juga karena kan pasti tujuan utamanya kan untuk mencari rezeki ya. Jadi ya mereka pun harus bisa mengikuti tren zaman sekarang kan yang membutuhkan video dan gambar. Makanya banyak yang beralih jadi YouTuber, jadi selebgram juga. Kalau saya sendiri sih sama kayak Om Bima, saya juga orangnya kalau suruh bikin video kelihatannya belum pede, nggak kayak Mas Kris nih. Kalau Limin ini kan dari dulu, enggak ya. dari zaman saya kenal pertama kali itu memang udah pede, luar biasa. Gitu Mas Agung. Nyambung ke
soal yang pada pindah haluan ya, yang jadi YouTuber, jadi selebgram, seleb tweet. Kalau mereka dulu blogger terus pindah haluan, sekarang blogger apa ngeblog itu masih laku nggak sih? Kalau untuk masih laku, menurutku masih ada Om. Blog itu masih ada pasarnya sih menurutku. Jadi gini, pengalaman aja sih ya. Jadi buat aku kalau ngeblog itu sebenarnya media sih, media untuk yang kayak Om Bima tadi bilang bisa curhat, sharing atau dan lain-lain. Dan satu lagi Om, selain nyari tambahan ya bonus dari agensi, mungkin aku sering sih kalau misalkan moodnya lagi dapat, aku sering ikut kuis lomba-lomba blog. Dan lomba blog itu banyak banget. Jadi ketika kita lihat lomba blog itu menurutku paling banyak daripada lomba bikin video atau bikin apa. Dan itu nggak mungkin kalau misalkan blognya nggak ditinggalin, blognya harus ditinggalin, itu nggak mungkin. Jadi malah semakin banyak orang yang akan menggunakan blognya walaupun gratisan atau gimana gitu ya, sesuai sama kategorinya, dia pasti akan memiliki satu blog kalau misalkan memang dia tipikal orang yang puter gitu lah, quiz hunter gitu, selain di Instagram pastinya gitu. Jadi pasarnya tetap ada sih Om, menurutku sih gitu. Nggak tahu kalau Om Bima atau Om Tommy. Ya kalau aku nyambung yang Limin Mas Kris bilang tadi, pasarnya masih ada ya, bisa dilihat dari itu tadi, kontes blog yang masih ada. Berarti kan juga Banyak Om. atau pelaku blogger kan juga masih ada kan. Kemarin juga aku Betul. sempat masih ikut juga sih meskipun nggak pernah menang gitu ya. Untuk saat ini kan yang lagi hype itu kan podcast ya. Beberapa influencer, beberapa artis juga pada bikin podcast. Aku juga pernah nemu itu blog isinya juga podcast. Jadi meskipun dia sekarang beralih ke podcaster, tapi arsip podcastnya itu juga ditampilkan di blognya dia gitu. Jadi blognya itu lebih ke arsip podcastnya dia. Jadi menurutku hanya tren aja sih ketika banyak YouTuber, apalagi hype YouTube berarti beralih ke YouTuber, hype Instagram jadi pada selebgram. Ini hype podcast sekarang mungkin blogger-blogger juga beralih ke podcast gitu ya. Tapi itu hanya berulang aja sih, ketika besok trennya apalagi ya berubah lagi. Tapi si blog ini menurutku masih laku lah, nanti tinggal ya berubah isinya aja, menurutku itu. Mas Tommy mungkin nyambung atau punya ide lain? Ya sama sih, soalnya udah dibahas lebih lengkap karena memang ya dibilang blog itu masih laku nggak sekarang, ya pasti masih laku banget. Karena dalam artian agensi kan masih banyak nih kan, teman-teman kalau kata Mas Bima Om Bim tadi kan di circleku ini masih banyak banget. Kalau ngelihat WA story terus kemudian lihat di tweet itu dicari blogger untuk misalnya campaign A, campaign B gitu, masih banyak sih Mas Agung. Jadi blogger masih dibutuhkan sih, dan masih istilahnya bisalah untuk mencari rezeki. Cuman memang saingannya banyak ya Om. Saingannya banyak kata Om Kris. Karena memang ya kalau blogger kalau dia nggak punya niche atau tema khusus di blognya, biasanya memang agak susah. Tapi kalau misalnya dia punya blog yang bukan gado-gado ya, jadi yang benar-benar misalnya tentang tekno kayak Om Bimo. Ya, kayak Om Bimo ini kan tekno itu jelas. Terus kemudian ada yang kalau yang blognya tentang motor, tentang lifestyle, terus kemudian tentang kecantikan, beauty blogger, tentang kuliner, itu pasti masih banyak laku keras dan masih dibutuhkan juga oleh agensi ataupun advertiser dari sana. Walaupun ya selama pandemi ini mungkin agak berturun drastis ya, karena kan ya gimana lagi, memang nggak ada pemasukan juga dari advertiser mau ngiklan juga pasti agak mikir juga. Sama ini mungkin ya, karena kan beberapa belakangan ini kan WFH lalu school from home juga. Mungkin bagi yang gagap teknologi, blog masih menjadi solusi untuk cari tutorial bagaimana, tips triknya terkait online dari rumah, atau kalau HP-nya error atau bagaimana. Mungkin YouTube masih jadi rujukan pertama, tapi menurutku blog masih laku lah.
beberapa sumber referensi itu masih ngambil dari blog menurutku. Betul. Jadi ini emang intinya blog itu sekarang masih laku gitu loh. Tapi Ya masih banget Om. pada dasarnya tetap kontinuitas ngeblognya tetap harus dijaga gitu kan. Kita harus tetap ngeblog terus, harus tetap posting. Ngomong-ngomong soal posting, teman-teman masih lanjut ngeposting di blog masing-masing nggak? Kalau dari aku sih masih Om, cuma ya sama kayak Om Tommy tadi bilang pertama tadi, ya kolo-kolo itulah. Kalau ingat, kalau mau. Ya jadi intinya aku sih sebenarnya ada udah banyak draft gitu loh di kan kalau di ngeblok itu kita bisa ngedraft ya, bisa scheduling gitu. Sebenarnya di draft tuh udah ada Om. Cuma ngeklik tombol postnya itu yang nggak tega gitu, jadi nggak jadi gitu. Jadi cuma di draft gue banyak gitu, tapi nggak jadi kepencet gitu. Karena ragu lah. Aku kan tipikal orang yang kalau misalkan memang belum yakin untuk dipublish, aku nggak mau publish gitu loh. Nah gitu. Tapi masih Sama sih, kalau aku ya minimal paling nggak sekarang sebulan sekali lah update. Kalau dulu bisa mungkin zaman oke just sehari 4 kali posting gitu ya. Nah, sekarang sebulan sekali tuh alhamdulillah. Sehari 4 kali itu udah aduh disuruh minimal. Ya hampir mirip Limen lah. Kalau draft itu banyak. Ketika nemu ide pasti paling enggak judulnya langsung tulis atau cari referensi lain udah di draft dulu. Tapi untuk ngeditnya dan publishnya mungkin cari waktu lah. Kepentok di gambar Om kalau aku. Belum ada gambarnya, males ngedit, belum nambahin, jadi nggak dipublish gitu. Ya itu. Mungkin cari kali ya, cari ide baru yang belum pernah dibahas itu yang agak susah sekarang. Karena itu tadi balik yang topik diskusi awal tadi kan, makin banyak juga yang ngeblog, lalu temanya juga beberapa, di tekno juga banyak sekarang. Ya mungkin cari sesuatu ide baru yang mau di-share itu yang agak susah. Kalau saya sih tahun 2020 ini baru update artikel itu baru ada 3. Jadi ya 2 bulan. PD bermasalah ya Om? Salah satu 2 bulan sekali jatuhnya jadinya. Kalau sekarang kan 2 bulan Juni nih baru ada artikel 3. Tapi ya nanti kedepannya diusahakanlah update sebulan sekali. Sebenarnya nggak kayak Om Bima apa Mas Kris nih, saya malah nggak ada draft sama sekali, 0 nggak. Karena emang nggak pernah kesentuh. Tapi ya udah mulai mau ngeblok lagi sih. Tapi kan traffic aman. Traffic ya masih terkendali karena dari banyak keyword-keyword yang ini sih apa yang abadi, keyword abadi. Mesti teman-teman blogger kan udah tahu keyword abadi itu apa yang sama Om. Sekarang kalau ngeblok yang tak cari keywordnya yang penting bisa abadi dulu. Kalau nggak abadi malas nulisnya. Keyword abadi. Kalah sama yang sekarang. Tapi jangan yang berbau dilarang. Nyerempet apa po? Nggak apa-apa kalau nyerempet. Yang kebanyakan. Ini kalau dilanjut obrolannya bakal panjang banget nih. Ya intinya blog masih laku, masih layak untuk diteruskan, dan yang mau ngeblog silahkan memulai ngeblog. Kalau mau nanya silahkan nanya ke Tommy, ke Bima, ke Mas Kris. Tapi kalau sudah mulai ngeblog, jangan lupa tidur. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Oke, makasih Om. Terima kasih Agung.